Shalom Bapak Ibu. Meskipun suasana orang takut corona, tapi kita tetap harus santai dan tenang Bapak Ibu ya. Karena saya perhatikan akhir-akhir ini warta jemaat di gereja-gereja diisi dengan pengumuman Departemen Kesehatan saudara-saudara. Karena banyak sekali supaya kita begini begitu, tapi itu bagus saudara-saudara ya. Memang khususnya kita nih orang Chinese nggak boleh memang kena flu sebenarnya. Waktu kena flu orang tengok kita batuk from Wuhan, dia bilang gitu ya. Dari Wuhan kamu ya gitu ya. Jadi memang akhirnya jadi susah kita gitu ya Bapak Ibu. Saya beberapa waktu yang lalu kena flu. Sebenarnya gejalanya itu karena memang menurut saya terjadi karena kalau istilah zaman dulu besar pasak daripada tiang. Antara pemasukan sama pengeluarannya tuh gak stabil Bapak Ibu. Misalnya saudara tidurnya gak cukup, itu kan pemasukannya gak cukup. Lalu saudara forsir, pengeluarannya tuh banyak. Jangan jadi berpikir uang dulu saudara-saudara ya. Jadi besar pasak daripada tiang tuh istirahat sama saudara kerja itu gak stabil. Nah akibatnya kita flu. Nah saya pikir Bapak Ibu hari ini kita bersyukur karena kita bisa sama-sama berada di tempat ini. Di Mangga Besar Bapak Ibu, orang-orang Mangga Besar gak takut corona. Dia takutnya Karina saudara-saudara. Karena di Mangga Besar banyak berkeliaran. Om mampir om gitu ya. Nah itu si Karina. Nah Bapak Ibu hari ini saya ingin mengajak untuk kita coba memikirkan satu topik yang bagus di dalam Prapaskah yang kedua. Yaitu tentang diperbaharui setiap hari. Saudara, kemarin saya mengadakan konseling pranikah untuk 2 pasangan. Sore hari saya bimbing mereka selama 17 kali pertemuan. Tapi kemungkinan ini bisa melebihi. Karena satu topik aja bisa 2 mingguan sampai 3 mingguan. Saya ambil dari buku pedoman dari Keluaran Pendeta Yakub Susapta. Buku itu bagus sekali. Nah saudara, waktu siangnya saya pergi makan bersama istri di salah satu rumah makan yang kami kenal di daerah Mangga Besar. Ngobrol punya ngobrol, Asuk itu cerita. Dia bilang begini sama saya. Saya punya anak, saya sudah nasehatkan jangan menikah sama laki-laki itu. Dia sebutin nama laki-laki itu dari salah satu kota. Saya gak usah sebutin lah Bapak Ibu. Nanti kota yang saya sebutin gak enak Bapak Ibu ada di sana gitu ya. Jadi dia bilang, saya sudah bilang jangan kawin sama orang dari sana. Tapi namanya juga anak muda, kalau udah jatuh cinta, itu semua juga rasanya kayak coklat lah gitu. Jadi akhirnya dia tetap kawin. Akhirnya sekarang dia kesulitan. Kesulitannya kenapa? Karena lakinya ini benar-benar cuman morotin aja. Punya utang sampai 200 juta. Sekarang wo yang harus bayar dia bilang. Karena wo mertuanya. Dia kolektor datangnya ke wo katanya. Dia pinter, dia kasih alamat wo semua. Saya kan pusing dia bilang. Akhirnya wo bayar. Tapi wo bilang sama anak. Salah pilih istri, kamu pusing seumur hidup. Salah pilih suami, kamu mabok seumur hidup. Sama aja saya bilang gitu ya. Mau istri sama laki kalau sama-sama salah pilih mabok. Nah saya lalu bawakan dalam topik Pak Sutri itu. Saya bilang sama mereka. Topik hari ini kita berbicara mengapa menikah. Itu topik pertama yang dibukakan oleh Pak Yakub. Kenapa Bapak Ibu? Karena enggak semua orang memahami kenapa mau menikah. Termasuk saya juga, saya bilang kenapa mau menikah. Saya mengulang pelajaran ini, saya selalu di-refresh tentang apa yang menjadi dasar saya menikah. Saya bilang begitu. Nah lalu di dalam 1 alinea pertanyaan, Pendeta Yakub tulis, apakah Anda akan memasuki pernikahan sebagai orang Kristen atau hanya sekedar saudara masuk pernikahan dengan suasana orang Kristen yang notabene hanya liturgika di mana saudara diberkati di gereja, tapi saudara bukan orang Kristen sejati. Saudara, saya katakan itu kenapa? Karena ini adalah satu prinsip yang paling mendasar. Saat engkau tidak mempunyai Kristus di dalam rumah tanggamu, saya bilang, engkau harus mempertimbangkan apakah engkau menikah atau tidak. Dia boleh kaya, dia boleh pintar, dia boleh ganteng, dia boleh cantik. Tetapi kalau tidak ada Kristus dalam diri orang itu,
engkau harus pikirkan matang-matang. Saya bilang. Kenapa? Karena itulah rumah tangga Kristen yang sejati. Tanpa Kristus, saya bilang, you jangan main-main. Saya banyak menemukan contoh. Orang hari ini bilang dia cinta, 1 tahun dia datang untuk minta cerai, saya bilang. Nah saudara, hari ini kita membaca tulisan Yohanes. Yohanes waktu membawa kita di dalam pasal yang ketiga. Dia berbicara tentang satu cerita yang sangat menarik. Di mana seorang Farisi, seorang pemimpin agama, seorang yang notabene mengajar ajaran agama kepada umat Yahudi. Dia datang dan berdialog kepada Tuhan. Dan di dalam dialognya itu dia memberikan satu pembukaan dengan kalimat yang sangat bagus sekali. Dia katakan, guru, saya yakin bahwa engkau sebenarnya adalah orang yang memang diutus Allah. Karena tanda-tanda itu menyertai kamu. Saudara, pada waktu Nikodemus memberikan sebuah pembuka kalimat yang bagus itu, ternyata Tuhan Yesus meresponinya itu berbeda, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, sampai kemudian Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, pada waktu kalimat yang menusuk itu jatuh ke dalam hati Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, cerita ini menjadi menarik, saudara. Kenapa? Karena Yesus berbicara bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal tentang kekristenan. Tuhan Yesus tidak berbicara kepada orang-orang di luar Yahudi, bukan. Bahkan dikatakan oleh penulis Injil Yohanes bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi. Seorang yang duduk di dalam sebuah kehormatan Sanhedrin yang sangat dikagumi. Tetapi justru pada waktu Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Saudara, kita menangkap satu pemberitaan yang sangat jelas yang disampaikan oleh penulis Yohanes bahwa Yesus sangat tahu sekali tentang keberadaan seseorang yang datang kepada dia. Saudara, engkau datang ke gereja, mungkin majelis nggak tahu engkau. Engkau datang beribadah, hamba Tuhan juga nggak tahu engkau. Nggak tahu. Tetapi Yesus tahu apakah engkau sudah menjadi orang yang berjumpa dengan dia atau tidak. Apa engkau hanya sekedar orang Kristen tradisi yang memang mungkin rajin beribadah. Saudara, saya 2 minggu yang lalu membesuk di rumah sakit Usada. Sekarang saya agak stop karena memang dengan situasi ini saya bilang kita stop dulu. 2 minggu lalu saya masih datang dan saya datang ke bangsal tempat orang yang memang jiwanya agak terganggu. Satu bapak-bapak baru, saya tahu baru karena apa? Karena kami tiap bulan besuk, jadi kami tahu. Pasien di sana, Bapak Ibu, pasiennya rutin Bapak Ibu. Rutin artinya tetap dia lagi gitu ya. Enggak seperti bangsal yang lain yang hari ini masuk mau cepet-cepet pulang 3 hari pulang gitu kan. Meskipun Bapak Ibu ada di ruang VIP rumah sakit tetap aja mau pulang kan gitu kan. Kecuali kalau Bapak Ibu ada di ruang VIP Grand Mulia atau itu seneng saudara. Jadi saya tahu pasiennya saudara. Ini orang baru atau orang lama. Jadi udah kayak dokter juga saudara gitu ya. Jadi waktu saya datang saya tanya sama satu orang baru. Asu namanya siapa? Dia sebutin namanya. Usianya berapa? Dia sebutin usianya 80-an lebih lah. Wah saya bilang Asu ini dapat bonus banyak ya. Nggak banyak orang dapat usia di atas sekian loh saya bilang. Ngomong-ngomong Asu kepercayaannya apa nih? Oh saya orang gereja. Oh orang gereja. Oke. Kalau gitu Asu mau tanya nih. Menurut Asu siapa ya Yesus saya bilang. Lalu dia diam saudara-saudara. Saat diam kemudian dia jawab lagi. Setelah saya tanya lagi. Sekarang menurut Asu siapa nih Yesus? Dia itu seorang manusia. Oh gitu ya. Manusia saja? Iya. Yang mati. Oh gitu ya. Saudara waktu dia ngomong begitu. Saya pikir saudara. Bisa jadi orang Kristen ini banyak di gereja-gereja saudara. Banyak. Cuman belum terbaring di rumah sakit aja saudara. Belum.
Tapi orang Kristen yang gak berjumpa dengan Kristus di gerejanya. Dia datang tapi dia tidak menikmati Yesusnya. Nikodemus sama saudara-saudara. Nikodemus adalah seorang Farisi. Seorang yang menggeluti hukum Taurat. Dia teliti saudara-saudara. Tapi dia tidak mengerti lahir baru. Itu sebabnya saudara, kalau kita berbicara tema kita diperbaharui setiap hari. Saudara, pertanyaan yang paling mendasar adalah pertanyaan bahwa engkau sudahkah sungguh-sungguh memahami bahwa Allah melawat engkau. Allah datang kepadamu untuk menyatakan bahwa dialah juru selamat satu-satunya. Yang engkau harus responi dengan hati yang sungguh-sungguh takluk dan menerima dia. Sama seperti Paulus pada waktu dia ingin memberikan sebuah tindakan kejam kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di sana dia dihampiri Tuhan dan di sanalah dia sungguh-sungguh bertekuk lutut dan mengakui Kristus sebagai Tuhan. Sehingga secara sederhana saudara, kalau saya berbicara tentang kelahiran baru adalah sebuah hidup di mana engkau dan saya sudah bukan lagi dirimu yang lalu. Status hidup kita sekarang baru sama sekali dari yang lama. Itu sebabnya kenapa di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Paulus berbicara dengan tegas sekali. Jadi waktu dia berbicara kata jadi, dia memberikan sebuah penekanan siapa yang di dalam Kristus. Siapapun engkau yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Engkau adalah ciptaan baru. Tidak ada kalimat lain. Engkau ciptaan baru. Dan karena ciptaan baru, maka yang lama itu sudah berlalu. Yang lama sudah tidak ada. Yang lama sudah dibuang. Dan yang ada, yang baru, yang terus menerus terjadi. Saudara, tema kita diperbaharui terus menerus. Dasarnya adalah pada sebuah kesadaran kita. Pada sebuah keyakinan kita. Pada sebuah kehidupan rohani di mana engkau sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus. Tanpa itu, saudara tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya diperbaharui. Itu sebabnya kenapa Tuhan bicara sama Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena kamu tidak mengenal kebenaran. Kamu tidak tahu tentang kebenaran itu. Bahwa Allah mengutus anaknya supaya engkau percaya kepada anaknya. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat yang terakhir yang kita baca. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, saya berpikir kalau kita tidak memulai dengan sebuah pemahaman ini. Saudara akan kalah terus di dalam perjalanan kekristenan saudara. Saudara akan keok, saudara akan benar-benar mengikuti arus dunia ini. Nah pertanyaannya, saudara benar-benar yakin gak bahwa saudara berjumpa dengan dia? Saudara yakin gak bahwa dia sungguh-sungguh menegur saudara? Saudara yakin gak bahwa dia sudah membuat saudara itu sadar bahwa saudara orang berdosa? Jadi dengan kata lain, bahwa pengalaman engkau dengan Kristus adalah pengalaman di mana dia menyucikan dosa kita. Dan dia kemudian melahirbarukan kita menjadi manusia baru. Sehingga saudara-saudara, yang namanya kelahiran baru adalah seorang yang sekarang dipimpin oleh Allah. Melalui Kristus Yesus dalam seluruh aspek hidupnya. Saya katakan kemarin kepada dua pasangan itu. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh menempatkan Kristus? Saya bilang, sekarang engkau sebagai suami dan sebagai istri, sebagai laki-laki dan perempuan yang dipersatukan, sekarang engkau punya pemimpin di rumah tanggamu. Sama seperti waktu engkau single pun, engkau dipimpin oleh Kristus. Sehingga pada waktu engkau bersatu, engkau pun dipimpin oleh Kristus. Sehingga kalau Kristus memimpin kau harus belok ke kanan, engkau harus ke kanan. Saudara, sebenarnya kalau kita flashback ke dalam kitab perjanjian lama, kita menemukan satu perjalanan umat Israel yang sangat nyata bagaimana Allah memimpin.
Saat dikatakan tiang awan itu berhenti, mereka berhenti. Saat tiang awan itu berjalan, mereka berjalan. Saat belok ke kanan, mereka ke kanan. Kemana tiang awan itu jalan, di situ mereka ikut. Kemana tiang awan itu berhenti, mereka berhenti. Kemana tiang awan itu berbelok, mereka berbelok. Dengan kata lain, orang Israel tidak mengandalkan kekuatannya. Orang Israel tidak mengandalkan kehebatannya pada waktu berjalan di padang gurun. Hanya satu yang diandalkan, yaitu kehadiran Allah di dalam tiang awan itu. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Artinya pada waktu Kristus menuntun engkau, Kristus menuntun seluruh aspek hidupmu dalam semuanya. Tidak ada aspek yang lain yang terlepas dari Kristus. Engkau mau mendidik anakkah? Bagaimana Kristus menjadi nakoda yang sungguh-sungguh berperan. Saudara, waktu saya masih berkecimpung di sekolah, saya suka tanya sama ibu-ibu. Bu, nanti kalau anaknya besar ini mau jadi apa sih bu kalau ibu ini? Oh, saya mau jadi dia dari dokter. Ngomong-ngomong, anak ibu siapa namanya? Saya kan terkagum juga dong. Disebutin namanya. Ya ampun, waktu disebutin namanya saya antara tercengang. Karena anak ini matematikanya gak kuat, IPA-nya gak kuat. Anaknya mau dijadiin dokter. Dokter apa saya pikir gitu ya gitu. Terus saya bilang, Bu kenapa mau jadi dokter? Ya karena kalau jadi dokter begini. Biasa kan gitu saudara-saudara ya. Kalau mau jadi dokter pokoknya iming-imingin. Oh iya. Tapi kalau seandainya gak jadi dokter gimana? Oh saya akan usahakan jadi dokter. Sebenarnya yang mau jadi dokter ibu atau anak sih saya tanya gitu ya. Ya karena kan gitu, kan orang tua gitu kan Bapak Ibu ya. Kalau ditanya gitu, ya enggak sih tetap anak. Saudara, saya cuma katakan, engkau pernah gak sih berdoa sama Tuhan? Tuhan, anakku ini mau jadi apa ya kira-kira? Kalau dia memang mau jadi ini, menurut Tuhan, kira-kira saya ini harus gimana? Saudara, seringkali kita aspek-aspek seperti itu tuh tidak menempatkan Kristus untuk memimpinnya saudara-saudara. Sehingga sekali lagi kita seringkali memang bicara Kristus tapi Kristus yang terpisah dari kita. Kristus yang ada di luar dalam aspek rumah tangga kita, dalam aspek kehidupan pribadi kita. Dia ada di luar, dia outsider. Dia akan masuk kalau saya butuhkan. Pada saat apa? Pada saat saya kolaps, pada saat saya susah, pada saat saya sungguh-sungguh dalam keadaan yang tidak berdaya. Baru Kristus boleh masuk dan memimpin saya. Saudara, kehidupan Kristen yang seperti itu adalah kehidupan Kristen yang bagaimana mungkin mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Kenapa? Karena engkau tidak melihat kebenaran firman yang mengatakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus menempatkan Kristus sebagai pemimpin hidupmu. Sehingga pada waktu mengalami Kristus yang memimpin itulah, maka dari hari ke hari dia akan terus memperbaharui. Kenapa saudara? Karena Tuhan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 29. Dia mempunyai sebuah tujuan untuk menyelamatkan kita. Supaya kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan Allah peduli dengan apa yang dia akan lakukan. Membuat kita serupa dengan gambar anaknya. Melalui apa? Melalui pimpinan rohnya yang merubah, mengobrak-abrik seluruh kehidupan lama kita supaya memang yang baru itu terus berjalan. Saudara, ada beberapa aspek yang Tuhan kerjakan di dalam pembaharuan kita. Yang pertama aspek yang bersifat karakter. Jadi apa sih yang diperbaharui oleh Tuhan? Kalau engkau menjadi orang yang sungguh menempatkan Kristus sebagai pemimpin. Kalau engkau yakin bahwa engkau hidupmu, gereja, ibadahmu engkau berjumpa dengan Kristus, dia akan memperbaharui karaktermu. Saudara, kadang kalau kita bicara karakter, kita bicara yang muluk-muluk ya. Perjinahan, lalu korupsi, lalu tipu menipu. Itu yang selalu kita pikirkan saudara-saudara ya. Padahal yang namanya karakter, saudara males, saudara lelet, itu saudara gak pikirin tuh. Makanya orang Kristen yang lelet ya tetap lelet gitu saudara. Yang malas ya tetap malas saudara-saudara. Kemarin Asuk itu bilang. Saya bilang sama mantu saya tuh. Kamu ini bagaimana mau dapat rezeki? Bangun aja jam 11. Lalu dia keluarkan kalimat saktinya tuh. Dalam bahasa Chinese-nya.
Yang kemudian diterjemahkan. Kalau dia nggak terjemahkan saya bengong juga saudara-saudara. Kalau lu bangun siang lu rezeki dipatok ayam, dia bilang begitu kan. Iya betul Su. Ayam di tetangga saya banyak yang matok-matok saya bilang. Jadi maksudnya saudara, Tuhan tuh sampai kepada aspek di mana engkau harus mempunyai perubahan yang dia inginkan. Saudara jadi orang Kristen bilang percaya Tuhan Yesus benar. Tapi maaf kata saudara, engkau datang ke gereja latihan, orang jam 7 nungguin, engkau datang setengah 8, engkau datang jam 8. Orang udah gondok saudara-saudara. Saya punya tim bilang, Musa saya akan coba off dulu. Kenapa? Saya capek dengan tim ini. Kenapa? Saya tunggu setengah jam sebelum, sampai jam 7, lalu setengah jam setelah itu saya langsung kagak mau. Saudara, itu namanya orang Kristen yang menjadi batu sandungan saudara-saudara. Alasannya banyak sekali saudara-saudara. Saya mau berbicara nih hal-hal yang sehari-hari saja saudara. Jangan bicara soal korupsi dah, saudara mungkin takut korupsi, KPK banyak. Saudara menipu, mungkin saudara masih takut, masih punya hati nurani yang baik. Tapi yang namanya malas, yang namanya lelet, yang namanya tidak teratur, tidak disiplin, itu yang seringkali tidak menjadi bagian di mana Kristus merubah kita. Dan Kristus sangat peduli itu saudara-saudara. Makanya dia tidak pernah berhenti untuk membuat orang percaya diperbaharui. Saudara, saya selalu dengar, saya ini hamba Tuhan. Saya tuh dengar dari supir sampai majelis punya omongan tentang hamba Tuhan. Saya terbuka nih ngomong saudara-saudara. Ini ada beberapa hamba Tuhan nih. Selalu dijelekkan hamba Tuhan, malas dan ini. Satu sisi mungkin pernyataan itu benar. Kenapa? Kalau kita introspeksi, benar gak kita malas atau tidak? Saudara, engkau bicara hamba Tuhan malas, engkau marah bukan? Apakah engkau tidak sadar bahwa Allah marah kalau engkau malas juga? Saya mau ngomong apa adanya saudara-saudara. Ini sesuatu yang serius. Allah memperbaharui dalam aspek karakter kita. Dan dia tidak akan pernah berhenti karena dia sudah menebus kita. Dia sangat bekerja dalam diri kita melalui rohnya. Itu sebabnya kenapa Paulus menulis surat-suratnya, disuruh Tuhan mengirim kepada Efesus bahwa waktu ini sangat jahat. Karena itu pergunakanlah waktu yang baik. Saudara, gereja enggak maju itu bukan karena apa-apa saudara. Karena banyak orang Kristen yang mengaku Kristus Tuhannya. Tapi pelayanan dan hidupnya lelet, malas dan tidak disiplin. Dan itu kacau balau saudara-saudara. Kacau balau. Hal yang kedua yang Tuhan rubah saudara. Yaitu orientasi atau paradigma hidup kita. Kalau dulu saya egosentris. Kalau dulu saya mementingkan diri sendiri. Kalau dulu segala-galanya kekuatan saya. Sekarang Allah enggak mau. Allah enggak mau. Saudara, tadi pagi jam 4 saya renungan dari 1 Korintus. Tuhan bicara kepada orang Korintus itu sangat hebat sekali melalui Paulus. Dia bilang waktu Paulus katakan dalam suratnya 1 Korintus sampai pasal yang keempat. Dia bilang, saya datang kepada kamu bukan dengan kekuatan kata-kata yang membuat engkau terpesona. Enggak. Aku datang di dalam keberadaanku, dalam keterbatasanku. Tapi aku datang dengan kekuatan Allah. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, dulu waktu Paulus belum berjumpa dengan Kristus. Dan dia menulis dalam suratnya, dahulu aku seorang Farisi. Aku mengandalkan kefarisianku dengan sedemikian ketat. Aku lakukan seluruhnya. Dan itu pasti dengan kekuatanku. Dan aku sungguh-sungguh melakukan, tapi untuk diriku. Meskipun dalihnya agama. Tetapi setelah Kristus menghampiri dan melawat saya, sekarang orientasiku adalah supaya Allah dimegahkan, ditinggikan. Saudara, ini sesuatu yang gak gampang. Ini paradigma, ini pola pikir, ini orientasi hidup kita yang harus dilawan dengan sebuah ketaatan di dalam penundukan diri dan penyangkalan di mana mau memikul salib. Baru kita akan mengalami pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saudara-saudara, kenapa Tuhan memberikan sebuah respon yang tegas kepada Nikodemus.
kamu harus dilahirkan kembali. Saya tidak tahu jemaat di tempat ini duduk sebagai orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru atau tidak. Tetapi kalau hari ini ada yang belum mengalami kelahiran baru, saya mau katakan Kristus datang kepadamu dan ingin membuat engkau menjadi manusia baru. Kalau engkau hari ini duduk sebagai orang yang sudah berkata, aku mengalami lahir baru, tapi hidupmu masih tidak karu-karuan, saya cuma katakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama harus berlalu. Yang lama tidak boleh lagi ada dalam diri kita. Karena sesungguh yang baru sudah datang di dalam Kristus Yesus. Biarlah prapaskah kedua ini menolong kita sungguh-sungguh melihat betapa Kristus yang mau mati di kayu salib adalah Kristus yang sungguh-sungguh peduli merubah hidup kita sampai kepada keseluruhannya. Mari kita berdoa.